Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yandre J. Miranda Gultom, NIM 21086-108, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Kode seksi 0480, dosen Haripah Lawanis SPD MPD, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Nah, saya di sini akan membahas tentang yang pertama yaitu struktur jantung, yang kedua mekanisme kontraksi jantung, yang ketiga struktur dan sirkulasi pembuluh darah, dan yang keempat adalah imunitas tubuh. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita yang pertama yaitu struktur jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga dan berotot yang berfungsi memompa darah lewat pembuluh darah. Ukuran jantung itu tergantung dari ukuran tubuh manusia. Berat jantung orang dewasa itu kira-kira sekitar 300 gram. Letak jantung itu berada di sebelah kiri bagian dada manusia dan terbina daripada otot-otot jantung atau cardiac muscles yang tebal dan kuat. Nah, pada jantung ini yang pertama tuh terdiri dari 4 ruang berotot. 2 ruang sebelah kiri dan 2 ruang sebelah kanan. 2 ruang sebelah kiri ini yang pertama adalah atrium kiri atau serambi kiri. Nah, disinilah darah ditampung yang mengandung CO2 dari paru-paru, hasil difusi. Yang kedua adalah ventricle kiri atau piri kiri. Nah, disinilah darah itu ditampung dari atrium kiri atau serambi kiri supaya bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita berlanjut ke bagian kanan, yaitu atrium kanan atau serambi kanan. Nah, disinilah darah itu ditampung dari hasil metabolisme dari seluruh darah dari seluruh tubuh yang sudah bereaksi dengan sel dan akan menghasilkan produk baru, yaitu darah akan membawa CO2. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah ventricle kanan atau bilik kanan. Nah, di sini darah ditampung dari serambi kanan. Nah, di sini juga penampungan darah untuk disalurkan ke paru-paru, yang nantinya di paru-paru itu akan terjadi proses difusi atau pertukaran darah. Pertukaran darah yang mengandung CO2 dan O2. Nah, di jantung ini juga terdapat katup atau injap. Yang pertama adalah katup tricuspidalis atau injap tricuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Nah, injap atau katup ini tuh berfungsi sebagai pembawa atau yang membawa darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang kedua adalah katup bicuspidalis atau injap bicuspid yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Nah, sama seperti tricuspid, bicuspid ini juga membawa darah dari atrium kiri ke ventricle kiri. Kita lanjut materi selanjutnya, mekanisme kontraksi jantung. Jantung bekerja sebagai pompa dan mampu berdetak sebanyak 100.000 kali dalam satu hari. Jantung itu tuh berdetak sedari kita lahir sampai kita mati. Tubuh kita memerlukan darah yang kaya akan oksigen yang akan dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh guna mensuplai sel-sel kita. Pada gambar ini terdapat dua warna, yaitu warna merah dan warna biru. Warna merah ini di mana darah mengandung O2, sedangkan yang biru ini di mana darah mengandung CO2. Darah pada awalnya itu yang mengandung O2 itu berada di bilik kiri. Nah, di sini darah itu mengandung banyak O2. Nah, dari bilik kiri ini darah akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta atau katup aorta. Nah, ketika darah sudah mengalir ke seluruh tubuh dan sudah bereaksi dengan sel dan darah akan menghasilkan CO2, darah akan kembali lagi ke jantung, tetapi darah di sini akan membawa CO2 dan ditampung di
atrium kanan atau serambi kanan. Ini salah, ini aturannya kanan. Nah, darah akan ditampung di sini melalui vena cava superior. Nah, vena cava superior ini yang membawa darah dari kepala dan ekstremitas superior seperti tangan. Sedangkan vena cava inferior ini yang membawa darah dari ekstremitas inferior atau seperti kaki dan abdomen, perut. Nah, jadi darah yang kaya akan CO2 itu ditampung di atrium kiri atau atrium kanan atau serambi kanan. Setelah itu, darah akan dialirkan ke ventrikel kanan atau bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, seperti ini. Setelah darah ditampung di sini, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui katup pulmonalis atau katup pulmonal dan arteri pulmonal. Jadi darah itu dari bilik kanan melalui katup pulmonal, lalu arteri pulmonal ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran darah. Darah yang mengandung CO2 dari jantung akan bertukar di paru-paru, di mana paru-paru itu membawa darah yang kaya akan O2. Nah, darah yang kaya akan O2 ini akan dibawa kembali lagi ke jantung, tepatnya di serambi kiri, melalui vena pulmonal. Nah, lihat dari sini. Nah, darah yang sudah ditampung di serambi kiri akan dibawa kembali lagi ke bilik kiri melalui katup bicuspidalis. Nah, di bilik kiri inilah darah yang kaya akan O2 itu disimpan terakhir sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini tuh terjadi secara berulang-ulang terus atau disebut dengan metabolisme, yang dimana siklus ini tuh berulang sampai kita mati. Next, materi selanjutnya yang ketiga yaitu struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah struktur dari pembuluh darah vena dan arteri. Ada persamaan dan perbedaan di struktur pembuluh darah vena dan arteri yang akan kita bahas pada struktur pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung yang mempunyai percabangan disebut arteriol. Jadi pembuluh nadi ini tuh pembuluh yang membawa darah tuh keluar dari jantung. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Jadi darah tuh dibawa kembali lagi ke jantung atau ke arah jantung. Pembuluh vena ini mempunyai percabangan yang disebut dengan venule. Yang ketiga adalah kapiler darah atau pembuluh rambut, yaitu pembuluh darah yang halus, dindingnya hanya setebal 1 lapis sel. Dan pembuluh darah ini tuh merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, lanjut yaitu sirkulasi materi kita yang ketiga bagian kedua, sirkulasi pembuluh darah, yaitu proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sirkulasi ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu sirkulasi pulmonalis atau peredaran darah kecil dan sirkulasi sistematik atau peredaran darah besar. Pada sirkulasi peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonalis, darah itu berawal dari ventrikel kanan atau bilik kanan yang masih mengandung CO2 yang akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonal. Nah, dari paru-paru ini darah akan melalui proses difusi atau pertukaran, yang dimana darah akan mengandung O2 setelah melalui pertukaran itu dan akan ditransfer
atau ditampung di atrium kiri atau serambi kiri melalui vena pulmonal. Jadi singkatnya, peredaran darah ini tuh berawal dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Nah, yang kedua adalah sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik, di mana darah itu mengandung O2 yang terletak di bilik kiri dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Nah, dari seluruh tubuh darah akan bereaksi dengan sel dan darah akan menghasilkan produk baru yaitu CO2 dan akan ditransfer lagi ke jantung, di mana transfer tersebut itu ditujukan ke atrium kanan atau serambi kanan melalui vena cava. Nah, singkatnya itu peredaran darah ini tuh dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Oke, kita akan ke materi selanjutnya, imunitas tubuh. Imunitas mengacu pada kemampuan tubuh untuk mencegah invasi patogen. Sederhananya, imunitas ini adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu zat penyebab penyakit asing seperti bakteri atau virus. Nah, ternyata ada 3 jenis imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah 1. Imunitas alami atau bawaan. Adalah perlindungan umum baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh yang dimiliki seseorang sejak lahir. Contohnya rambut, perlindungan kulit, air liur, dahak, refleks batuk, peradangan, asam lambung, dan sel darah putih. Yang kedua adalah imunitas buatan atau adaptif, yaitu kekebalan yang muncul melalui memori imunologi. Ketika tubuh terpapar antigen tertentu, antibodi kemudian diproduksi. Tubuh menyimpan memori antigen spesifik sehingga setelah sembuh, sistem imun akan mengingat penyakit yang menyerang tubuh. Jika terinfeksi lagi dengan gangguan yang sama, tubuh sudah lebih siap melawan gangguan tersebut. Imunitas ini dapat diperoleh melalui vaksinasi, di mana vaksin meniru penyakit tertentu dan menyebabkan respon imun pada orang yang divaksinasi tanpa membuatnya sakit. Yang ketiga adalah imunitas pasif, yaitu kemampuan tubuh untuk menahan virus dengan meminjam antibodi. Antibodi dapat diturunkan ke bayi yang baru lahir melalui ASI atau melalui darah yang mengandung antibodi seperti imunoglobulin yang dapat ditransfusikan dari satu orang ke orang lain. Jenis kekebalan pasif yang paling umum diturunkan dari ibu ke anaknya selama 1 sampai 2 bulan terakhir kehamilan. Antibodi ditransfer melalui plasenta. Akibatnya, bayi yang baru lahir akan mewarisi antibodi ibu dan melindunginya hingga 1 tahun sampai antibodi itu hilang sedikit demi sedikit. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi audiens. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.